sangat-sangat membanggakan dan di luar dugaan publik. Bikin merinding dan menggetarkan hati. Panitia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada sampai takjub dan melongo melihat aksi luar biasa yang ditampilkan supporter timnas Indonesia saat lawan Bahrain kemarin. Sehingga tak sabar ingin menyaksikan langsung aksi supporter timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 nanti. Berikut penjelasannya. Tak banyak omong, akan tetapi hasillah yang membuktikan bek andalan timnas Indonesia yakni El Preman, Justin Hubner bungkam mulut sombong pelatih Bahrain dengan aksi-aksinya, sehingga mampu membawa timnas Indonesia meraih 3 poin atas Bahrain kemarin. Beginilah reaksi Justin Hubner setelah raih kemenangan kemarin. Seluruh Indonesia sampai dibuat bangga dengan permainan cantiknya. Sampai-sampai rekannya sendiri yang bermain di Eropa, yakni Jay Itzes, berikan penghormatan yang sangat besar kepada Rizky Ridho. Beginilah pujian-pujian membanggakan yang diberikan Jay Itzes kepada Rizky Ridho. Simak baik-baik. Tak gentar walau penuh tekanan. Ternyata, Ketua Umum PSSI bongkar rahasia besar yang jadi alasan timnas Indonesia mampu membuat timnas Bahrain pulang dengan tangan kosong. Apakah rahasia besar yang dimaksud itu? Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak penasaran. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Sangat-sangat membanggakan dan di luar dugaan publik. Bikin merinding dan menggetarkan hati. Panitia Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada sampai takjub dan melongo melihat aksi luar biasa yang ditampilkan supporter timnas Indonesia saat lawan Bahrain kemarin. Sehingga tak sabar ingin menyaksikan langsung aksi supporter timnas Indonesia di Piala Dunia 2026 nanti. Berikut penjelasannya. Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK menjadi saksi dari salah satu aksi koreografi supporter paling megah yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola Asia. Pada Selasa, 25 Maret 2025, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia Grup C antara Timnas Indonesia dan Bahrain, ribuan supporter Garuda, khususnya di Tribun Utara, memberikan pertunjukan luar biasa yang bisa saja membuat panitia Piala Dunia 2026 yang berbasis di Kanada melongo takjub terheran-heran lihatnya. Sebagai bentuk dukungan tanpa henti untuk Timnas Indonesia, supporter yang memenuhi Tribun GBK menampilkan koreografi raksasa dengan tulisan "Show Your Dignity". Koreografi ini bukan hanya sekadar pemandangan megah, tetapi juga memiliki makna mendalam tentang kebanggaan, kehormatan, dan semangat juang tanpa kenal lelah. Panitia Piala Dunia 2026 yang kemungkinan menonton dari layar kaca sebagai bagian dari pemantauan atmosfer sepak bola di berbagai belahan dunia tampak terkesima melihat aksi luar biasa ini. Mereka bisa juga mengakui bahwa dukungan supporter Indonesia memiliki level yang setara dengan negara-negara penggemar sepak bola paling fanatik seperti Argentina, Jerman, dan Brasil. Kami benar-benar terpukau dengan energi yang diberikan oleh para supporter di Indonesia. Koreografi mereka tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dalam arti dan eksekusi. Ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah kami saksikan. Mereka layak tampil di Piala Dunia nanti bersama dengan supporter-supporter Eropa lainnya. Begitu mungkin, kira-kira kata satu anggota panitia Piala Dunia 2026. Tidak hanya dengan koreografi, supporter Indonesia juga memberikan momen yang menggetarkan hati ketika seluruh stadion bergemuruh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Panitia Piala Dunia 2026 pun bisa saja mengaku merinding melihat semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh puluhan ribu supporter yang menyanyikan lagu tersebut dengan penuh penghayatan dan kebanggaan.
Atmosfer di stadion benar-benar luar biasa. Kami bisa merasakan bagaimana lagu kebangsaan itu menggema dan menghidupkan semangat para pemain serta supporter. Ini adalah pengalaman yang benar-benar spesial. Begitu juga kira-kira katanya. Dengan melihat dukungan luar biasa dari supporter Indonesia dalam pertandingan ini, Panitia Piala Dunia 2026 pasti semakin yakin bahwa kehadiran supporter Garuda di ajang 4 tahunan tersebut akan memberikan warna tersendiri. Mereka bahkan bisa saja secara khusus menyatakan bahwa mereka tidak sabar untuk melihat koreografi spektakuler lainnya di Kanada nanti. Kami sangat menantikan kehadiran supporter Indonesia di Piala Dunia 2026. Jika di kandang sendiri mereka bisa sekeren ini, kami yakin di ajang dunia nanti mereka akan membawa atmosfer yang luar biasa dan membuat dunia lebih mengenal gairah sepak bola Indonesia, begitu kira-kira tambahnya. Saking terkesannya dengan atmosfer yang dihadirkan supporter Indonesia, bisa saja Panitia Piala Dunia 2026 menyebutkan bahwa mereka akan segera mengunduh lagu Indonesia Raya untuk diputar dalam turnamen tersebut. Ini sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat supporter Indonesia yang begitu luar biasa. Lagu kebangsaan Indonesia memiliki energi yang luar biasa ketika dinyanyikan oleh ribuan supporter. Kami pikir ini bisa menjadi salah satu elemen yang menambah semangat dalam turnamen nanti. Begitu kira-kira katanya lagi. Dengan penampilan gemilang dari supporter dan tim nasionalnya, Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan tempat di panggung sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 tidak hanya akan menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia, tetapi juga bagi para supporter yang siap membawa semangat Garuda ke Kanada. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian juga merasakan bergetar hatinya dan merinding saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan satu stadion bersamaan dengan koreografi raksasa supporter timnas Indonesia? Dan apakah kalian bangga apabila Panitia Piala Dunia 2026 sampai takjub dengan hal itu, bahkan segera mendownload lagu Indonesia Raya untuk persiapan Piala Dunia 2026 nanti? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Tak banyak omong, akan tetapi hasillah yang membuktikan bek andalan timnas Indonesia yakni El Preman, Justin Hubner bungkam mulut sombong pelatih Bahrain dengan aksi-aksinya, sehingga mampu membawa timnas Indonesia meraih 3 poin atas Bahrain kemarin. Beginilah reaksi Justin Hubner setelah raih kemenangan kemarin. Justin Hubner memberikan respons bernada sarkas atau sindiraan setelah timnas Indonesia mengalah Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam. Tim besutan Patrick Kluivert itu menang dengan skor 1-0. Gol tunggal timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romenyi pada menit ke-24. Pada laga itu, Justin Hubner kembali tampil setelah absen melawan Australia karena akumulasi kartu kuning. Saat itu timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Dalam laga kali ini melawan Bahrain, Justin Hubner tampil sebagai starter. Bahkan ia tampil penuh selama pertandingan dan bersih dari kartu kuning selepas pertandingan. Justin Hubner meluapkan komentarnya melalui unggahan Instagram pribadinya pada Rabu 16 Maret 2025 pagi. Ini yang terjadi ketika kalian tidak menghormati kami, tulis Justin Hubner. #Ashwin menang mudah. 3 poin di kandang ini sangat berarti bagi timnas Indonesia. J. Itzes DKK memperpanjang napas untuk asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen dengan 9 poin. Garuda terpaut 1 poin dari posisi ketiga Arab Saudi. Timnas Indonesia selisih 4 poin dari posisi kedua Australia. Sementara Jepang sudah tak bisa dikejar lagi, mereka memiliki 20 poin dan sudah lolos ke Piala Dunia 2026. Kini tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Selanjutnya, Timnas Indonesia menghadapi 2 pertandingan terakhir Grup C pada Juni 2025. Timnas Indonesia akan melawan Cina di kandang pada 5 Juni. Setelah itu, Timnas Indonesia melawan Jepang dalam laga tandang pada 10 Juni. Seluruh Indonesia sampai dibuat bangga dengan permainan cantiknya. Sampai-sampai rekannya sendiri yang bermain di Eropa, yakni Jay Itzes, berikan penghormatan yang sangat besar kepada Rizky Ridho. Beginilah pujian-pujian membanggakan yang diberikan Jay Itzes kepada Rizky Ridho. Simak baik-baik. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes terang-terangan mengaku taruh rasa hormat besar kepada Rizky Ridho. Dia menyebut bek Timnas Indonesia itu sebagai salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Rizky Ridho pun dinilai selalu totalitas dalam setiap penampilan. Terbukti penampilan solidnya membawa Timnas Indonesia menang 1-0 atas Bahrain semalam. Kombinasi trio back skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, yakni Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner tampil solid saat melawan Bahrain. Terbukti, skuad Garuda berhasil menang 1-0 atas Bahrain dalam lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 25 usai laga. Jay Itzes pun lempar pujian kepada Rizky Ridho. Dia tidak bosan-bosannya mengungkapkan bahwa Rizky Ridho selalu berusaha memberikan performa terbaik saat setiap laga. Dia pun memberikan apresiasi atas kerja keras pemain tersebut. Sudah berkali-kali saya bilang di interview bahwa saya taruh rasa hormat yang besar padanya. Selamat buat Ridho, dia salah satu pemain terbaik yang kami miliki, kata Jay Itzes usai laga. Jay Itzes mengaku sangat nyaman saat berduet dengan Rizky Ridho di Timnas Indonesia. Hal itu tentunya membuat mereka bisa bermain apik mengawal lini pertahanan sebaik mungkin agar gawang Timnas Indonesia yang dikawal Maarten Paes tidak kebobolan. Pemain paling berpotensial di tim. Saya suka bermain dengannya, ucap Jay Itzes. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga memuji performa apik yang ditampilkan Rizky Ridho. Dia merasa tidak salah pilih menurunkan pemain berposisi back itu sejak awal laga. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa. Dia sangat hebat, kata Patrick Kluivert dalam konferensi pers Selasa 25 Maret 2025. Dia memang layak dapat kesempatan jadi starter, kinerjanya sangat bagus. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, dia layak dipuji, tambahnya. Patrick Kluivert yakin pemain Persija Jakarta itu akan makin bersinar ke depannya karena punya potensi luar biasa. Dia menekankan Rizky Ridho jangan berpuas diri dengan kemampuannya saat ini karena masih bisa terus berkembang, dia punya masa depan cerah. Saya sangat senang dengan performanya malam ini, katanya. Tak gentar walau penuh tekanan. Ternyata, Ketua Umum PSSI bongkar rahasia besar yang jadi alasan Timnas Indonesia mampu membuat Timnas Bahrain pulang dengan tangan kosong. Apakah rahasia besar yang dimaksud itu? Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak penasaran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kunci keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 dalam laga ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia memperbaiki perolehan poin di klasemen sementara Grup C dengan mengemas 9 poin dari 8 laga yang dilakoninya. Hasil ini juga membuat tim Merah Putih bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga klasemen Grup C. Timnas Indonesia juga tertinggal 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen Grup C dengan mengemas 13 poin. Di posisi puncak ada Jepang yang telah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 20 poin. Oleh karena itu,
Peluang timnas Indonesia membesar setelah kemenangan ini, setidaknya untuk mengamankan posisi di 4 besar klasemen. Karena Bahrain berada di posisi kelima dengan mengemas 6 poin, sama seperti Cina. Setelah timnas Indonesia membungkam Bahrain di SUGBK dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini J. Izas DKK tetap berjuang. Orang nomor 1 di PSSI itu juga menyinggung soal kekalahan telak timnas Indonesia saat melawan Jepang pada November 2024. Menurutnya, situasi skuad Garuda ketika itu seperti saat kalah dari Australia 1 hingga 5 pada 20 Maret lalu. Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia tetap berjuang dan akhirnya meraih kemenangan setelah sebelumnya takluk dari Australia. Kita bisa membuktikan kalau mau bekerja keras, kita bisa coba lagi, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 26 Maret 2025. Alhamdulillah, inilah pemain yang membuat Selasa malam, 25 Maret 2025, terasa membahagiakan bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Nggak salah memang PSSI menaturalisasi pemain top yang satu ini padahal baru 2 kali tampil membela timnas Indonesia. Akan tetapi oleh Romeni sudah dapat hadiah spesial. Wah, apakah itu? Simak baik-baik. Ole Romeni didapuk sebagai man of the match alias pemain terbaik di laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain. Pasalnya, ia sukses mencetak gol kemenangan. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan tuan rumah berkat gol Romeni 24. Sejak awal laga melawan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Romeni tampil impresif. Pergerakannya berhasil mengecoh pemain bertahan lawan dengan penempatan posisi yang baik. Puncaknya umpan matang dari Marcelino Ferdinand membuat Romeni berhasil mencetak gol. Bahkan itu dilakukannya dengan penuh ketenangan saat berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah. Well deserved at Ole Romeni sangat pantas, bunyi keterangan unggahan akun Instagram @timnasindonesia yang memperlihatkan momen terciptanya gol saat menghadapi Bahrain. Romeni berhasil menunjukkan kemampuannya sebagai seorang striker yang memang dibutuhkan timnas Indonesia. Ketajamannya sebagai seorang penyerang membuat lini depan skuad Garuda semakin kuat. Bahkan tak perlu waktu lama bagi Romeni untuk beradaptasi dengan rekan setim di timnas Indonesia. Dalam 2 laga awalnya, ia berhasil mencetak 2 gol yang membuktikan sang striker tak membuang kesempatan saat dipercaya memperkuat tim merah putih. Melihat kemampuan Romeni, warganet merasa ia merupakan puzzle yang hilang dari timnas Indonesia. Diyakini kontribusinya akan sangat besar bagi kemajuan skuad Garuda. Akhirnya kita mempunyai striker yang haus gol, tutur @muh 2 match 2 gol. Inilah finisher yang kita tunggu berbulan 2 lalu. Kata hit penyerang yang diimpikan akhirnya merapat juga di barisan timnas, kenapa gak dari dulu oleh penyerang kayak gini yang dibutuhkan haus gol. Tulis Bar. Ribuan supporter timnas Bahrain bisa saja langsung turun ke jalan di ibu kota Manama pada Rabu 26 Maret 2025. Siang hari waktu setempat menuntut pelatih Dragan Talajic untuk mundur dari jabatannya. Aksi ini kemungkinan terjadi setelah kekalahan menyakitkan 0-1 dari timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025. Para supporter yang kecewa diprediksi bakal berbondong-bondong memenuhi jalanan utama Manama, membawa spanduk, bendera, dan meneriakkan yel-yel yang mendesak Federasi Sepak Bola Bahrain BFA segera mengambil tindakan tegas terhadap Talajic. Mereka menilai performa buruk timnas di bawah asuhan pelatih asal Kroasia itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
Kekalahan dari Indonesia dianggap sebagai puncak dari serangkaian hasil mengecewakan yang mereka alami dalam ajang kualifikasi ini. Bisa dipastikan, demonstrasi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi lebih intens seiring dengan semakin banyaknya supporter yang bergabung. Beberapa kelompok supporter bahkan mencoba mendekati kantor pusat BFA di Manama untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Kepolisian setempat juga nanti pasti segera turun tangan untuk mengendalikan situasi. Namun suasana tetap memanas. Aparat keamanan yang diterjunkan ke lokasi demonstrasi berupaya menenangkan massa agar aksi tetap terkendali dan tidak berujung pada bentrokan. Kami sudah cukup. Bahrain punya potensi besar, tetapi di bawah kepemimpinan Talajic, tim semakin terpuruk, teriak salah satu pendukung yang turut serta dalam aksi tersebut. Kami ingin perubahan segera. Kami tidak ingin lagi melihat timnas kalah secara menyedihkan seperti ini. Ini memalukan negara kami. Bahrain sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengamankan 3 poin dalam laga melawan Indonesia. Namun gol tunggal yang dicetak tim tuan rumah melalui skema serangan balik cepat membuat para pemain Bahrain frustrasi. Meskipun menguasai bola lebih banyak, Bahrain gagal mencetak gol akibat penyelesaian akhir yang buruk dan strategi pertahanan rapat dari timnas Indonesia. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Bahrain di grup C. Tim asuhan Talajic kini terancam gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 berikutnya setelah hasil minor ini. Supporter pun mulai mempertanyakan strategi dan taktik yang diterapkan sang pelatih, yang dinilai tidak efektif dalam menghadapi lawan-lawan mereka di kualifikasi. Sementara itu, apabila itu semua benar-benar terjadi, Federasi Sepak Bola Bahrain BFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan supporter yang meminta Talajic mundur. Namun, beberapa sumber internal menyebut bahwa BFA tengah mempertimbangkan langkah selanjutnya guna menyelamatkan peluang Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Dragan Talajic sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan mundur ini. Beberapa media lokal melaporkan bahwa dirinya merasa masih memiliki waktu untuk membalikkan keadaan dan membawa Bahrain kembali ke jalur kemenangan. Namun, tekanan publik yang semakin besar bisa saja membuat BFA mengambil keputusan drastis dalam waktu dekat. Dengan kondisi yang semakin memanas nanti, para pengamat sepak bola Bahrain menilai bahwa BFA harus segera mengambil langkah tegas untuk meredam amarah supporter dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap tim nasional. Jika Talajic tetap bertahan tanpa adanya perbaikan performa tim, gelombang protes kemungkinan akan terus berlanjut. Di sisi lain, Bahrain masih memiliki 2 laga tersisa dalam babak kualifikasi. Jika ingin menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya, mereka harus segera bangkit dan menemukan strategi yang lebih efektif. Pergantian pelatih bisa menjadi salah satu solusi, tetapi apakah itu cukup untuk mengubah nasib mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026? Untuk saat ini, nasib Dragan Talajic sebagai pelatih kepala berada di ujung tanduk dengan tekanan besar dari publik yang menginginkan perubahan segera. Waktu akan menentukan apakah ia masih akan bertahan atau justru harus angkat kaki dari kursi kepelatihan timnas Bahrain. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan apa yang dilakukan oleh fans timnas Bahrain, apakah melakukan demo besar-besaran turun ke jalan memang sudah layak mereka lakukan agar pelatih Dragan Talajic mundur dari kursi kepelatihan timnas Bahrain akibat kalah dari King Indo? Coba ulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nah, ini baru timnas Indonesia. Mengerikan ranking 100 besar dunia dibuat kalang kabut saat menghadapi King Indo. Statistik yang mengejutkan dari timnas Indonesia kala mengalahkan Bahrain. Beginilah perbandingan statistik timnas Indonesia saat mengalahkan Bahrain semalam. Tonton video ini sampai habis. Kemenangan krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diraih timnas Indonesia usai mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta.
Selasa 25 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal kemenangan Indonesia atas Bahrain dicetak oleh Ole Romeni memanfaatkan assist Marcelino Ferdinand di babak pertama. Tim Garuda dominan dalam pertandingan ini meski Bahrain juga sesekali melancarkan ancaman berbahaya. Kemenangan ini juga menghidupkan kembali kans timnas Indonesia untuk mengejar pintu gerbang Piala Dunia 2026. Lantas, seperti apa statistik kedua tim di sepanjang pertandingan? Simak catatannya yang dihimpun bola.net berikut ini. Bahrain unggul dalam penguasaan bola atas timnas Indonesia di pertandingan ini. Tim tamu mencatat 58% penguasaan bola, sementara Indonesia hanya mencatat 42%. Kemudian dalam urusan jumlah tembakan, kedua tim sama-sama mencatat 7 kali percobaan. Namun tembakan timnas Indonesia lebih banyak mengarah ke gawang yakni 3 kali, sementara Bahrain hanya 1 kali. Tim Garuda lebih efektif karena dari 3 tendangan tepat ke arah gawang, 1 diantaranya menjadi gol yang dilesakkan oleh Romeni. Statistik lainnya mencatat Bahrain unggul dalam operan sebanyak 443 kali jika di persentase mencapai 84%. Timnas Indonesia hanya mencatat 326 kali operan, atau hanya 79%. Meski begitu, Bahrain tetap kesulitan untuk membongkar pertahanan Indonesia dan hasilnya nihil gol sampai berakhirnya laga. Timnas Indonesia juga lebih banyak melakukan pelanggaran sebanyak 14 kali berbanding 8 kali pelanggaran dari pemain Bahrain. Akhirnya semua dibuktikan oleh pelatih yang sebelumnya dibuli oleh sebagian besar supporter timnas Indonesia. Kemenangan krusial versus Bahrain menjadi spesial bagi Patrick Kluivert. Mampukah Patrick Kluivert kembali menjawab tantangan-tantangan dengan mempersembahkan kemenangan berikutnya untuk timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Bahrain dengan skor 1-0 pada laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 25 Maret 2025. Gol sematawayang timnas Indonesia ke gawang Bahrain dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-25. Ole Romeni mencetak gol usai menerima umpan Marcelino Ferdinand. Kedua pemain asal Oxford United itu merayakan gol bersama-sama. Selepas pertandingan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merasa sangat bangga dengan kemenangan ini. Juru taktik asal Belanda itu menilai timnas Indonesia layak mendapatkan kemenangan atas Bahrain. Kami menciptakan banyak peluang. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol lagi, kata Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com. Patrick Kluivert sudah melakukan evaluasi pasca timnas Indonesia kalah telak dari Australia dengan skor 1-5 pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Kata Patrick Kluivert, kekalahan itu karena penampilan timnas Indonesia belum optimal. Pelatih berusia 48 tahun itu senang timnas Indonesia berhasil mengembalikan keadaan ini saat bermain melawan Bahrain di SUGBK. Para pemain timnas Indonesia bermain sangat baik di depan puluhan ribu supporter. Ini tidak mudah tapi kami sangat senang akan hasil ini. Menurut saya, ini baru awal bagi kami. Kami masih punya lebih banyak waktu dan para pemain semakin bermain baik, kata Patrick Kluivert. Timnas Indonesia menyisakan 2 pertandingan lagi melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Patrick Kluivert mengaku tidak sabar menantikan 2 pertandingan itu. Kami punya waktu untuk mempersiapkan dengan lebih baik. Saya bangga dengan tim kami karena mereka bisa menciptakan banyak peluang bagus. Saya sangat bangga dengan tim karena mereka bermain dengan hati, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengucapkan rasa terima kasih kepada PSSI atas kepercayaannya selama ini. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia butuh waktu agar menemukan ritme permainan. Terima kasih kepada Pak Erick Thohir yang memberikan kepercayaan kepada saya.
Saya merasa luar biasa karena dapat peluang untuk berupaya bagi timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Damai berubah menjadi lebih intens seiring dengan semakin banyaknya supporter yang bergabung. Beberapa kelompok supporter bahkan mencoba mendekati kantor pusat BFA di Manama untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Kepolisian setempat juga nanti pasti segera turun tangan untuk mengendalikan situasi. Namun suasana tetap memanas. Aparat keamanan yang diterjunkan ke lokasi demonstrasi berupaya menenangkan massa agar aksi tetap terkendali dan tidak berujung pada bentrokan. Kami sudah cukup. Bahrain punya potensi besar, tetapi di bawah kepemimpinan Talajic, tim semakin terpuruk, teriak salah